Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda rasulillah wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Na'udzu billahi min dzalik. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka la fahma lana illa ma fahamtana innaka antal jawadul karim. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi nabiyyika Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Yang saya hormati para guru, para kiai, para asatiz, para tokoh, para kasepuhan yang saya tidak sebut satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya. Wabil khusus guru kita Bapak Kiai Haji Ghalib, yang alhamdulillah tadi beliau telah menyampaikan, memberikan ilmunya kepada kita. Mudah-mudahan senantiasa diberi kesehatan, amin. Juga akhinul kiram Ustaz Haji Yahya Fajriansyah sahibul wilayah, mudah-mudahan senantiasa diberi istiqomah dan kekuatan, amin. Jemaah dan sekalian yang saya hormati dan saya muliakan, alhamdulillah malam ini kita bisa bertemu kembali di dalam pengajian rutin. Insyaallah malam ini kita akan membaca mengenai tafsir Al-Jalalain. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada wa lahum 'adzabun alimun bima kanu yakdzibun. Bismillahirrahmanirrahim. Yukhadi'una Allah. Nahnu mazilna fi bayani al-munafiqin. Kita masih berbicara tentang orang-orang munafik. Jadi ayat ini masih menerangkan tentang munafik. Yukhadi'una, pada gawe tipu daya kabeh Allah ing Allah, walladzina amanu, lan ing wong iku kabeh amanu kang pada iman, ya alladzina biizhari khilafi ma afdhanuhu minal kufri. Biizhari khilafi ma, kalawan ngazuhiraken, khilafi ma nyulayani ne barang, afdhanu kang pada nyimpen, ya alladzina ing barang, minal kufri saking kekufuran. Apa tujuannya? Liyadfa'u, derpon nyentah ngeraksa, derpon nyentah ngejaga, ya alladzina anhum saking alladzina amanu, ahkamahu ing hukum-hukume, ahkamahu ing hukum-hukume Allah, ad-dunyawiyah kang bangsa dunya.
Wa ma yakhda'una lan ora pada gawe tipu daya kabeh illa angin angpusahum ing awak-awake kabeh lianna wabala khida'ihim karena satuhune dosa tipu dayane kabeh raji'un iku kang babalik ilaihim maring kabeh fayuftaduhuna maka den wirang-wirang kabeh di dunya ing dalam dunya biitlahillahi kalawan ngazuhirakenane Allah nabiyahu ing nabine Allah alama ing atase barang afonu kang wis nyimpen kabeh ing barang wa yu'aqabuna lan bakal den siksa kabeh fil akhirati ing dalam akhirat wa ma yash'uruna lan ora anana pada weruh kabeh ya'lamuna tegese weruh kabeh anna khida'ahum ing satuhune tipu dayane kabeh li anfusihim kadue awak-awake kabeh wal mukhada'atu lan utai mukhada'ah huna ing dalam ningkene ayat min wahidin iku mukhada'ah saking kang sawiji ka'aqabtul lusa kaya lafad atau contoh aqabtul lusa wis nyiksa isun al-lusa ing maling wa zikrullahi lan utai nyebute lafad Allah yukhadi'un Allah biha ing dalam ayat tahsinun iku tahsin nanti kita bahas ya wa fi qiraatin lan ing dalam sawiji qiraat wa ma yahda'una lafad wa ma yahda'una Bismillahirrahmanirrahim yukhadi'una Allah walladzina amanu di sini disebutkan lafad yukhadi'una Allah ayat yukhadi'una Allah jawabun an su'alin muqaddarin taqdiruhu mal hamilu lahum ala izharil iman wa ikhfa'il kufr apa yang membawa mereka menampakkan keimanan menyembunyikan kekafiran. Jadi ini ayat jawabun an su'alin muqaddar. Kenapa mereka bisa melakukan kemunafikan? Munafik itu artinya menzuhirkan iman, menyembunyikan kafir. Hakikat mukhada'ah itu secara makna yang sebenarnya ayuzhiru li sahibihi annahu muwafiqun wa musa'idun ala muradihi wal waqi'u annahu sa'in fi ibtali muradih. Jadi mukhada'ah itu dia memperlihatkan kepada seseorang, memperlihatkan ingin membantu sepakat dan sebagainya, tetapi yang sesungguhnya dia berusaha ingin menghancurkan. Jadi itu hakikat mukhada'ah, sehingga bisa diartikan mukhada'ah atau khadi'ah atau makar. Ya, makar itu kelihatannya ngebantu padahal ingin merusak. Ya. Nah, ini kerjaan orang-orang munafik. Ya, orang munafik itu terlihat seperti membantu, tetapi padahal dia merusak. Secara zahir sepertinya membantu, secara batin ingin menghancurkan. Itu mukhada'ah. Mukhada'ah di sini atau munafik atau khadi'ah juga nggak apa-apa. Nifaq, khadi'ah, makar. Definisinya izharu
izharu khilafi ma fil batin, menzuhirkan, menampakkan yang tidak sesuai dengan hati. Zohir, jadi bahasa kitanya lain di wajah, lain di hati, bermuka dua lah. Izharu khilafi ma fil batin, menampakkan yang tidak sesuai dengan hati, itu namanya makar atau nifaq atau khadi'ah. Tetapi itu fiddin, di dalam agama. Di dalam agama kalau bermuka dua namanya munafik. Kalau di dalam dunia bukan munafik namanya. Sama, izharu khilafi ma fil batin fid dunya namanya mudaroh. Dan itu dipuji oleh agama. Bermuka dua di dalam bab agama tujuannya untuk memperjuangkan agama, itu justru dipuji oleh agama. Dan itu adalah termasuk sifat Rasulullah, mudaroh. Jadi ada mudaroh, ada munafik. Kalau munafik dalam bab agama, kalau mudaroh dalam bab dunia, nggak sesuai dengan hati, mukanya lain, itu namanya bisa mudaroh, bisa munafik. Ya, orang kadang-kadang ngerata bae munafik bae. Kalau bab dunia mudaroh namanya mulatofah. Itu sunnatun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Contoh kecilnya, hatinya lagi sedih umpamanya, tetapi mukanya selalu tersenyum, itu namanya mudaroh. Ya, itu namanya mudaroh. Kan munafik kalau secara zahir. Dan itu Rasulullah tidak pernah menampakkan kesedihan, tidak pernah menampakkan kegelisahan, tidak pernah menampakkan yang sifatnya kekerasan, sekalipun hatinya sedih. Itu sifat Rasulullah, mudaroh, mulatofah. Ada di dalam satu perkataan, wadarihim madumta fi darihim wa ardihim madumta fi ardihim. Itu ada salah satu syair mengatakan, wadarihim madumta fi darihim wa ardihim madumta fi ardihim. Darihim yang pertama, darihim yang kedua, darihim juga. Yang pertama ardihim, yang kedua ardihim juga, sama lafaznya tapi maknanya beda. Ya. Di dalam ilmu badeh disebut badeh jinis tam, badeh jinis tam. Badeh. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Yang pertama hasanah, yang kedua hasanah, sama lafaznya tapi maknanya beda. Ya. Wadarihim madumta fi darihim. Darihim artinya tamasya ma'a ahwaihim. Wa ardihim maknanya da'hum yarduna anka. Artinya kita di dalam bab duniawi ikuti saja keinginan orang, nggak usah terlalu ya, itu salah satu syair begitu mengatakan. Bizhari khilafi ma'adhanuh minal kufri
Yang namanya mukhadah tadi sudah dibahas, izharu khilafi ma'adhu minal kufri. Apa tujuannya? Liyadfa'u anhum ahkama dunyawiyah, untuk menjaga daripada orang-orang mukmin hukum-hukum duniawi, supaya dunianya selamat. Ya, orang munafik melakukan kemunafikan supaya dunianya selamat, supaya tidak dibunuh sama negara Islam, sebab mereka tinggal bersama Rasulullah, supaya tidak dibunuh, supaya tidak diusir, supaya tidak kena pajak demi hukum-hukum duniawi. Ya. Dia melakukan kemunafikan kepada Rasulullah, kepada orang-orang mukmin, liyadfa'u ahkamahu ad-dunyawiyah, untuk menjaga dunianya. Banyak sekarang Pak Jemaah melakukan kebohongan di dalam akhirat, di dalam masalah agama, tujuannya untuk mempertahankan dunianya. Ini juga masuk ke situ. Liyadfa'u anhum ahkamahu ad-dunyawiyah. Ahkam dunia itu maksudnya bisa bil qatli, bisa bisabbi, bisa bil jizyah. Dalam hukum di dalam negara Islam ada peraturan-peraturan yang diberlakukan supaya mereka tidak dibunuh, supaya mereka tidak kena jizyah, kena pajak, supaya mereka tidak sabbi, supaya mereka tidak diusir dari negara Islam. Nah, mereka mengaku iman ke Rasulullah padahal mereka tidak iman. Hadza wal maqsud liyadfa'u anhum ahkamahu ad-dunyawiyah. Wa ma yakhda'una illa anfusahum, dan mereka tidak melakukan tipu daya kecuali kepada diri-diri mereka. Artinya tipu daya yang mereka lakukan, kemunafikan yang mereka lakukan, itu kembali kepada diri sendiri. Allah berfirman dalam ayat yang lain, wala yahiqul makru asyai'u illa bi ahlih. Perbuatan-perbuatan makar yang jelek itu kembali kepada pribadinya sendiri. Lianna wabala khida'ihim rajiun ilaihim, karena sesungguhnya dosa kemunafikan mereka itu kembali kepada mereka. Fayubtadahuna fid dunya, lalu mereka contohnya mana? Kembali kepada mereka, baik itu di dunia dan di akhirat. Di dunia yuftadahuna fid dunya, mereka dipermalukan di dunia, bi'idlahillah nabiyahu ala ma'adzanu, dengan diberikannya para nabi oleh Allah untuk menampakkan apa-apa yang mereka sembunyikan. Jadi nabi dikasih tahu keadaan orang-orang munafik. Ya. Itu diantara hukum-hukum yang di dunia. Di akhirat wa yu'aqabuna fil akhirah, dan mereka disiksa di akhirat. Jadi Nabi dikasih tahu keadaan orang-orang munafik. Lalu mereka kena hukum. Kalau Nabi sudah tahu berarti akan kena hukum. Yuftadahuna fid dunya, dengan kemunafikannya. Di akhirat wa yu'aqabuna fil akhirah, akan mendapatkan siksa di akhirat. Wa ma yash'urun, dan mereka tidak mengetahui anna khida'ahum li anfusihim, bahwasanya kemunafikan mereka, makar mereka itu akan kembali kepada mereka. Mereka
enggak mengetahui. Kenapa yash'urun ditafsirkan oleh ya'lamun? Ya'lamun, lafaz yash'urun ditafsirkan oleh mufassir dengan ya'lamun li'annal ilma, karena ilmu itu yakunu bi ahadi al-hawas al-khams, karena ilmu itu didapatkan dengan salah satu panca indera yang 5. Kan ilmu lewat itu, lewat panca indera yang 5, lewat mata, lewat hidung, lewat pendengaran. Makanya syurun diartikan dengan ya'lamun. Kalau yash'urun hissi, kalau ya'lamun ma'nawi. Kalau yash'urun hissi, merasakan, artinya dapat dirasakan oleh panca indera. Kalau ya'lamun ma'nawi, konkret. Wal mukhada'ah huna min babin wahid ka'aqabtul lusso. Mukhada'ah di sini ini kembali kepada ilmu sharaf perjemaah. Yukhadi'una, kalau kita ngaji ilmu sharaf, di dalam ilmu sharaf ada bina. Ada bina ta'diyah, ada bina lazim, ada bina mutawa'ah, ada bina talab, ada bina musyarakah. Di sini binanya bina musyarakah. Musyarakah itu bainal isnain, saling musyarakah. Kalau darabtu Zaidan, daraba Zaidun Amron, daraba Zaidun Amron, Zaid memukul Amr, jadi si Amr dipukul. Tetapi kalau pakai bina musyarakah, daraba dipanjangin, fa'ala, daraba Zaidun Amron, bukan Zaid memukul Amr, Zaid dan Amr saling pukul, jadi main pukul-pukulan. Makanya bahasa Arabnya tinju mudharabah, bahasa Arabnya gulat musara'ah, saling, ada makna musyarakah namanya. Yang namanya musyarakah itu bainal isnain. Cuma musyarakah di sini wal mukhada'ah ay al musyarakah huna min wahidin, itu dari bukan bainal isnain tapi bainal wahid. Karena musyarakahnya ke Allah. Kalau ke Allah tidak ada musyarakah, maka enggak mungkin saling tipu. Ya. Jadi musyarakahnya ini min wahidin, ini namanya falaisat min babiha. Musyarakah tapi laisat min babiha, bukan dari bab musyarakah. Seperti begini perjamuan sebenarnya. Wallahu a'lamu bis-shawab. Wallahu lan utawi Allah a'lamu iku leuwih uninga, jangan leuwih uninga. Sebab di situ a'lamu memang isim tafdil, tapi isim tadbil laisa min babih, bukan dari babnya. Jadi yang benar maha uninga, jangan leuwih uninga. Kalau leuwih uninga berarti ada derajat tuh. Gitu. Zaidun lebih ganteng daripada Zaid, lebih ganteng dari Umar. Seperti itu umpamanya. Ya. Allah lebih mengetahui, jadi maknanya bisa bahaya. Ini namanya ismut tafdil laisa min babiha. Ia ulah terpaku karena ada yang di luar nahwu juga. Nah ini ka'aqabtul lusso, aku menyiksa maling. Aqabtu itu musyarakah, bukan berarti antara polisi dengan maling saling siksa, enggak. Itu namanya musyarakah min wahid laisa minal isnain. Nah ini yang dimaksud laisa min babih, ada di tafsir Sawinya. Musyarakah bukan dari babnya. Wa zikrullahi fiha tahsinun, menyebut lafaz Allah di dalam kata yukhadi'un Allah itu tahsin. Ma makna tahsin? Kita lihat di sini ay bi dzikril majaz. Yang dimaksud tahsin di sini
nyebut lafaz Allah ini berarti mengandung majaz, Pak Jemaah. Li'annal majaz ablaghu minal haqiqah. Karena menggunakan majaz itu lebih balaghah, lebih canggih daripada menggunakan hakikat. Jadi kalau majaz makna di atas hakikat itu lebih canggih daripada hakikat. Pakai majaz di Al-Quran. Ulama balaghah mengatakan inna zihabal majazi fil Quran zihabun linisfil husni. Inna zihabal majazi fil Quran zihabun linisfil husni. Mentiadakan majaz di dalam Al-Quran sama saja mentiadakan setengah keindahan Al-Quran. Seperti antara keindahan Al-Quran itu mengandung majaz. Sampai para jamaah di dalam lafaz yukhadi'un Allah. Di sini di tafsir Sawi disebut ada 3 kemungkinan. Yukhadi' Allah, yukhadi'un Allah walladzina amanu. Bisa namanya isti'arah tamtsiliyah. Bisa isti'arah tamtsiliyah, bisa juga majaz akli, bisa juga bade tauriyah. Lafaz yukhadi'un Allah ini semua mengandung majaz. Bisa masuk kepada bab isti'arah. Isti'arahnya isti'arah tamtsiliyah. Bisa masuk kepada majaz akli. Bisa masuk kepada bade tauriyah. Yukhadi'un Allah. Ini mengandung majaz. Sebab kalau kita artikan secara langsung yukhadi'un Allah. Orang-orang munafik membuat makar kepada Allah. Nggak mungkin. Masya Allah bisa ditipu, nggak mungkin. Makanya di sini ada majaz. Ada majaz. Jadi kalau kita membahas arukan tidak paham majaz bahaya. Yukhadi'un Allah berarti artinya kalau kita artikan dengan isti'arah tamtsiliyah. Isti'arah tamtsiliyah itu maknanya wad'ul jumlah fi ghairi mahalli, menempatkan jumlah bukan pada tempatnya, itu isti'arah tamtsiliyah. Yukhadi'un Allah musyabbah bihnya bagaikan seorang rakyat yang menipu, berbuat tipuan kepada pimpinannya. Musyabbahnya. Nah, ini musyabbah bihnya. Isti'arah tamtsiliyah itu di dalam jumlah para jemaah adanya. Contoh begini, contoh kecilnya, pedang telah kembali kepada sarungnya. Pedang telah kembali kepada sarungnya. Ini maksud pedang telah kembali kepada sarungnya. Para pejuang telah berpulang kepada tempat, kepada kampungnya. Itu. Nah, kata-kata pedang telah kembali pada sarungnya itu namanya isti'arah tamtsiliyah. Jadi wad'ul jumlah fi ghairi mahalli, menempatkan satu jumlah bukan pada tempatnya, jadi bukan aslinya. Aslinya para mujahid sudah kembali kepada tempatnya. Gitu. Ini juga sama, yukhadi'un Allah bukan berarti mereka berbuat tipu daya ke Allah. Ada di tafsir Sawinya secara singkat ada. Bihali ra'iyatin tukhadi'una sultanaha. Seperti keadaan rakyat yang berbuat tipu daya kepada rajanya. Itu namanya isti'arah tamtsiliyah atau majaz akli. Kalau majaz akli kita sudah tahu, majaz akli berarti
Apa bahasa Inggris biasanya? Isnadul apa? Isnadul fi'li li ghairi fa'ilihi al-haqiqi. Itu majazi. Menyandarkan fi'il bukan kepada fa'ilnya. Jadi fa'ilnya bukan Allah sebetulnya, Rasul. Yukhadi'una Allah ay yukhadi'una ar-rasula. Yukhadi'una Allah ay yukhadi'una ar-rasul. Sebab Allah enggak mungkin bisa ditipu daya. Li'anna Allah la takhfa alaihi umurun, karena Allah tidak samar baginya segala perkara. Enggak bisa gitu. Yukhadi'una Allah ay yukhadi'una Rasulullah. Kan saya pernah ngomong seperti Al-Falahiyah dibangun oleh almarhum ya. Al-Falahiyah dibangun oleh Ki Haji Sobari. Itu majaz apa namanya? Majaz apa? Akli. Masa Abi ngebangun Al-Falahiyah sendiri nggak bisa. Yang dimaksud fa'ilnya itu bukan Abi tapi siapa? Tukang-tukang mas yang ngebangun Al-Falahiyah. Jadi menyandarkan membangun kepada bukan fa'ilnya. Soekarno membangun masjid Istiqlal, itu majaz akli namanya. Bukan Soekarno yang membangun. Yang membangun siapa? Tukang-tukang bas yang membangun. Ini namanya majaz akli. Alakonya apa? Sababiyah. Cuma dengan sebab Soekarno. Ini juga sama, majaz akli. Ini disebut majaz akli di sini. Majaz akli ay yukhadi'una Rasulullah min isnadi syai' ila ghairi man huwa law illa ghairi fa'ili. Ya, itu majaz akli. Ya, untuk lebih dalamnya kita bisa belajar majaz. Atau juga bisa disebut bade' tauriyah. Di tafsir Sawi semuanya bahas. Kalau nggak dibahas, lapat yukhadullah bade' tauriyah. Apa bade' tauriyah? Singkatnya. Di sini ada bade' tauriyah, singkatnya ayyakunal kalam ma'nayani. Ma'nan qarib wa ma'nan ba'id. Di perkataan itu ada dua makna, ada makna yang dekat, ada makna yang jauh. Ada makna yang dekat, ada makna yang jauh ini. Tetapi fayutlaqul qarib wa yuradu al-ba'id wa huwa mutlaqul khuruj 'anil ta'ati batinan. Maknan qaribnya apa? Maknan qaribnya mukhada'ah. Yukhadi'una Allah, maknan qarib. Maknan baidna al-khuruj 'anil ta'ati batinan. Itu maknan ba'id. Yang dimaksud di sini maknan ba'id, bukan maknan qarib. Ya. Yang digunakan maknan apa? Maknan qarib. Di sini ada dibahas fayutlaqul qarib wa yuradul ba'id. Yang disebut maknan qarib tapi yang dimaksud maknan ba'id. Ini namanya bade' tauriyah berjamaah. Tauriyah. Yang dimaksud yukhadi'una Allah, makna yang dekat, menipu Allah, itu makna dekat namanya. Tapi yang disebut maksudnya. Tapi yang dimaksud bukan menipu Allah, apa? Keluar tidak taat kepada al-khuruj 'anil ta'ah batinan, secara batin. Ini namanya dalam ilmu bade' apa? Tauriyah. Contoh lagi lah supaya kita tahu. Jadi bade' tauriyah itu, tauriyah masuk kepada di dalam ilmu bade' cuma dua, ada muhsinatul lafziyah dan muhsinatul ma'nawiyah. Ada dari segi lafaz, ada dari segi makna. Kalau tauriyah masuk kepada muhassinat al-ma'nawiyah. Contoh, ketika Abu Bakar ingin hijrah ke Madinah dengan Nabi Muhammad. Abu Bakar ingin hijrah ke Madinah dengan Nabi Muhammad. Ini menggunakan bade' tauriyah. Ya. Sebab waktu Nabi Muhammad mau hijrah, berangkat dari mana? Dari gua apa? Dari gua Sur ya. Dari gua Sur, dari gua Hira.
dari Ghasur, berangkat dari Ghasur dan sudah diintai oleh orang-orang munafik ingin dibunuh. Yang waktu itu yang menemani hanya Abu Bakar Siddiq. Di tengah jalan ketemu sama orang kafir. Orang kafir nanya ke Abu Bakar, "Man ma'ak?" Siapa yang bersamamu? Kalau Abu Bakar menjawab jujur, Nabi Muhammad, itu bisa dibunuh langsung. Abu Bakar menjawab hadin, ya. Menggunakan badai apa? Tauriyah. Hadin ada maknan qarib, ada maknan ba'id. Hadin maknan qaribnya dalilut tariq, petunjuk jalan. Maknan ba'idnya al-mursyid ilallah. Ya. Maknan ba'idnya apa? Al-mursyid ilallah, yang mengajak kepada Allah. Hadin yang memberikan hidayah. Ya. Hadin. Sebab hidayah kan hidayah ada dua Pak jemaah. Ya. Ada hidayah khassah, ada hidayah ammah. Kalau hidayah khassah, khalqul hidayah fil qalbi, Allah menciptakan hidayah di hati seorang. Itu khusus Allah yang ngasih. Kalau hidayah ammah, hidayah yang umum, bisa lewat guru, bisa lewat ulama, bisa lewat tabi'in, bisa lewat sahabat, bisa lewat nabi. Itu hidayah ammah, hidayah umum. Lewat ngaji hidayah umum. Ya, jadi waktu itu Sayyidina Abu Bakar menggunakan hadin. Man huwa hadin. Yang dimaksud Abu Bakar Siddiq, maknan ba'id, al-mursyid ilallah, Nabi Muhammad. Tetapi yang dimaksud oleh siapa? Oleh penanya kafir, maknan qarib. Apa maknan qarib tadi? Dalilut tariq. Jadi menurut dia, petunjuk jalan. Udah kalau bahasa kitanya, istamil, mangga, terusin. Nah ini namanya badai tauriyah. Itu hukum. Wallahu a'lam bimuradi. Salah satu guru saya mengatakan, Nabi Ibrahim pernah menggunakan badai tauriyah ketika ditanya oleh Abraha, ketika membunuh apa? Berhala-berhala. Ya, berhala-berhala. Nabi Ibrahim menunjuk ke siapa yang membunuh berhala-berhala ini. Kata Nabi Ibrahim, tuh berhala yang besar, sebab kampaknya ditaruh di berhala yang paling besar. Kayak gitu. Ini badai tauriyah. Ini salah satu guru saya di Indonesia mas begitu. Yang nunjukkan satu ke sana, yang empat ke siapa? Ke Nabi Ibrahim. Ini Nabi Ibrahim sudah nggak bohong. Hiji kali itu anu tilu kali. Berarti siapa yang ngebunuh? Siapa yang ngancurin? Nabi Ibrahim. Jadi bukan ngebohong. Sana, tapi yang ini ke sini. Ini namanya ke sini makna apa? Ba'id, ke sana makna qarib. Yang dimaksud oleh penanya makna qarib, kita maksudnya makna ba'id. Hada badai tauriyah. Ya. Seperti keluarga, contohlah pada beturnya. Keluarga bisa menjihati apa? Menjihati nasab, bisa menjihati sabab. Saya keluarga Rasulullah. Berarti dari siapa? Agama, menjihati din. Sebab makna keluarga ada maknan qarib, ada maknan ba'id. Maknan qaribnya apa? Menjihati nasab, turunan. Yang namanya keluarga turunan. Tapi kalau kita mengatakan saya keluarga Rasulullah, itu berarti menggunakan makna apa? Ba'id. Ya ada dalam satu perkataan, al-al kullu mu'minin taqiyyin. Yang namanya keluarga Rasulullah, setiap orang mukmin yang bertakwa itu keluarga Rasulullah. Wa hadza ala sabili ma'nan ba'id. Min jihati din, dari segi agama. Nah ini yukhadi'unallah para jemaah. Jadi lafaz yukhadi'unallahi walladzina amanu wa ma yakhda'una illa, ada tiga apa tadi? Tiga komponen majaz. Bisa disebut isti'arah tamtsiliyah,
bisa disebut majaz akli, bisa disebut bade tauriyah. Ya. Iya resiko ngaji tafsir kieu. Urang kudu ngaji balaghah. Wa fi qiraatin, ini yang dimaksud tahsinun, mengandung majaz. Ya. Nyebut lafaz kata Allah itu mengandung majaz, ikrul majaz. Dan tadi kata ulama, inna zihabal majazi fil Quran zihabun linisbil Quran. Menghilangkan majaz di alam Al-Quran sama saja menghilangkan keindahan Al-Quran. Wa fi qiraatin wa ma yakhda'un, dan di dalam satu qiraat wa ma yakhda'un, dalam qiraat ini bisa dibaca wa ma yukhadi'una, bisa dibaca wa ma yakhda'una. Ya. Fi qulubihim maradun, di dalam hati mereka terdapat marad. Marad pada jamaah ada dua di sini disebutkan, ada maradun hissi, ada maradun ma'nawi. Ada sakit yang zahir, ada sakit batin. Ya. Yeah. Ada sakit zahir, ada sakit batin. Fi qulubihim maradun, iku tetep ing dalam ati-atine munafik kabeh maradun utawi penyakit. Di sini ditafsirkan syakkun wa nifakun. Ditafsirkan syakkun wa nifakun, tegese keraguan, wa nifakun lan kemunafikan, wa hadza dalilun alal maradil ma'nawi. Ini penyakit dalam. Penyakit dalam. Jadi kalau penyakit dalamnya syak, penyakit luarnya dhaful qalbi. Dhaful qalbi penyakit luar. Sehingga lemes badan, enggak semangat, itu namanya penyakit luar. Kita lihat bahwa maka utawi syakkun wa nifakun atau maradun ma'nawi yumridu qulubahum ayyud'ifuha wa hadha isyaratun ilal maradil hissi. Bahwa maka utawi maradun ma'nawi syakkun wa nifakun yumridu iku ngalemah-aken iya syak qulubahum ing ati-atine munafik ayyud'ifuha. Di sini kalau kita bisa kan repot alamat orang ngabas gitu. Jadi yumrid yud'iful qalba. Kalau yud'iful qalba berarti marad apa? Marad hissi, marad zahir, lemes hatinya. Jadi enggak ceria, ke badan lemes, enggak semangat, lemah. Gara-gara apa? Gara-gara ada keraguan, gara-gara ada nifak. Itu. Jadi ngambil dari ayat ini penyakit hati amat mempengaruhi kepada penyakit badan. Al-maradul ma'nawi yusabbib al-maradul hissi. Sakit, penyakit hati mempengaruhi kepada penyakit badan. Dari sini. Ada di situ tuh wala syakka anna fi qulubihim al maradaini wal ma'nawi sababun fil hissi. Itu penyakit maknawi, maksudnya penyakit apa? Itu bisa menyebabkan penyakit hissi. Coba aja kalau kita di hatinya sudah ragu, di hatinya sudah kesel, diajak jalan, di tengah jalan juga malas mau ngapa-ngapain. Jadi hati itu bisa pengaruh kepada zahir. Ditafsir fi qulubihim marad. Marad di sini maksudnya syakkun wa nifakun
Marud apa tadi berarti? Marud ma'nawi. Dan marud ma'nawi ini, penyakit hati ini, yumridu ayud'ifu qulubahu, bisa menyebabkan melemahkan hati-hati mereka sehingga timbul marud hissi. Karena ada keraguan tadi. Asyara bidzalika ila anna nuzulal Qur'an yazidul kafira wal munafiqa maradan bimana kufran wa syakkan fayanshau anhu al marul hissi wa huwa dha'ful qalbi kama yazidul mu'min imanan fayanshau anhu al bahja was surur. Kalau orang mukmin sehatul maknawi, berarti sehat hatinya, enggak sakit. Apa sehat hati? Iman, percaya, enggak ragu. Karena hatinya percaya, hatinya enggak ragu, itu namanya sehat dalam, sehat hati. Maka timbul al-bahjah wasurur, timbul gembira, pasti ceria, karena hatinya percaya, karena hatinya semangat. Itu ya, orang mukmin kalau datang ayat-ayat Allah, karena ada iman, sehingga zadathum imana, dia akan tambah gembira. Kalau orang munafik tambah sakit, kesana terus tambah sakit. Fazadahumullahu maradu, maka Allah akan menambahkan kepada mereka, maka nambahi hum ingka besapa Allah maradun ing penyakit bima anzalahu minal Qur'an likufrihim bihi, kon barang kang wis nurunaken Allah ing barang saking Al-Qur'an, likufrihim kena kufur kabeh bihi kaun Al-Qur'an. Makin tambah ayat, makin tambah nasihat, makin tambah penyakit, terus dan seterusnya. Fazadahumullahu marad, karena di hatinya ada penyakit. Makanya penyakit ini bahaya para jemaah. Penyakit hati bahaya, dilengitkan. Dalam satu hadis, ala inna fil jasadi mudghah, idza saluhat saluhal jasad wa idza fasadat saluha al jasad wa idza fasadal jasad. Ala huwal qalbu. Kalau hatinya bagus, badannya bagus, zahirnya bagus. Kalau hatinya jelek, zahirnya jelek. Ala wahya al qalbu. Walahum adzabun alimun bima kanu yakzibun. Dengan kemunafikan mereka, dengan mukhada'ahnya mereka, walahum adzabun, dan lan iku tetep kadue munafik kabeh azabun utawi siksa alimun kang den larani larani mu'lamun tegese kang den larani. Alimun sama dengan wajan apa? Fa'ilun. Alimun fa'ilun, sifat musyabbah. Sifat musyabbah para jemaah itu bisa bimakna isim apa? Fa'il, bisa bimakna isim maf'ul. Cuma mufassir mentafsirkan dengan isim maf'ul, mu'lamun, dengan isim maf'ul. Azabun alim, siksa mu'lamun, azabun mu'lamun, siksa yang disakiti, siksa yang disakiti, siksa yang lari-lari berarti kan yang disakiti kan. Nah ini namanya, masa siksa disakitin? Ini namanya majaz juga lari. Di dalam Al-Quran disebut hijaban masturo. Hijab apa? Hijab penghalang. Masturo yang
ditutupi. Masa penghalang di apa? Ditutupi. Ya, yang ditutupi bukan penghalang, siapa? Orangnya. Masa siksa di apa? Disakiti. Yang disakiti bukan siksanya, siapa? Orang yang siksa. Ini namanya majaz apa? Majaz apa? Lupa lagi ente. Majaz mursal. Namanya majaz mursal berjamaah ala sabili ala qatil maf'uliyah. Mursal nanti. Majaz dibaik. Jadi alimun di sini bisa bermakna apa? Mu'lamun. Nah, kata Mufassir Sawi, kalau diartikan isim fa'il tidak ada balaghah. Siksa yang menyakiti begitu. Ya kan? Enggak ada balaghah. Tapi kalau diartikan isim maf'ul, azabun alim ay mu'lamun, siksa yang disakiti, itu mengandung balaghah. Sekarang begini, siksanya aja disakiti, apalagi yang apalagi orangnya. Siksa nabi nggak sendiri, kok mau jalan mana? Itu hijabnya aja ketut, apalagi apanya? Apalagi orangnya. Hijaban masturo. Itu. Masturo, lafaz masturo kembali ke hijab. Kita sudah mengkajikan bab fa'il seperti, tapi kalau ke Allah nggak bisa. Fa'il ke Allah harus bimana isim fa'il. Seperti a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Rajim bimana fa'il. Fa'il. Aku berlindung dari godaan setan yang terkutuk. Rata-rata bimana al-marjum. Rajim al-marjum. Karena ada kaidah kalau fa'il bisa bimana isim fa'il bisa isim maf'ul, maka lafaz rajim bisa bimana ismul maf'ul. Bisa bimana isim fa'il. Ay ar-rajim, setan yang mengutuk. Boleh kita namakan aku berlindung kepada Allah dari setan yang mengutuk. Bukan terkutuk, mengutuk. Maksudnya mengutuk itu menggoda dengan tipuan-tipuannya. Jadi a'udzubillahi minasyaitonir rajim bisa bimana apa? Al-marjum, bisa bimana ar-rajim. Ya. Biar rata-rata pakai apa? Al-marjum. Bima kanu yakzibun, kalon barang kanu kang anak kabeh yakzibuna iku kang gawe bohong kabeh. Bitasdid nabiyallah wa bitakhfif fi qaulihim amanna. Kalau dibaca tasdid yukazzibun, nanti yukazzibuna nabiyallah, dibuang maf'ulnya. Maf'ulnya nabiyallah. Kalau dibaca bitakhfif yakzibun fi qaulihim amanna. Kang pada kalau yakzibun berarti lazim. Kadzaba yakzibu. Kalau dibaca kadzaba yukadzibu berarti muta'addi. Ya. Emang udah ini. Wa idza qila lahum la tufsidu. Itu baru siapa itu? Syayat ya? Syayat itu kan rasanya. Aduh. Inti tadi para jemaah ayat yang tadi ini masih munafik, semuanya masih belum selesai munafik, panjang benar munafik. Karena siksana kayak panjang munafik mah. Ya, innal munafiqina fi ad-darkil asfali minan nar. Ya. Tuh. Saya ingat tadi perjemaah tadi kan ada makna apa tuh? Makna hadi ya. Hadin bisa apa? Dalil thariq bisa al-mursyid. Ini sebelum akhir bisa al-mursyid. Jadi saya ingat sekarang lagi rame. Jadi
adanya kayaknya ada wali mazhub ya. Suka dengar wali mazhub. Wali mazdub bukan mazdub, mazhub. Wali mazhub lagi rame nih. Ya. Wali mazhub itu kadang-kadang ya ngelakuin apa aja enggak seting kena. Esok itu lagi mazhub. Memang mazhub itu yang apa? Istidrak fi hubbillah. Dia memang mendalami cinta ke Allah. Mazhub. Cuma para jemaah tetap kesimpulannya tidak ada wali yaf'alu ma yukhalifu syari'atuddin. Enggak ada wali yang melakukan sesuatu yang menyalahi agama. Itu secara konsep kita. Kalau ada wali yang melakukan menyimpang dari agama, itu bukan wali. Makanya ada mazhub, ada mursyid. Ada wali mazhub, ada wali mursyid. Yang bagus wali mursyid. Wali mazhub kita juga jangan mengatakan dia jangan biarin aja. Tetapi tidak pantas dijadikan panutan. Kepala saya panutan. Yeah. Kalau wali mursyid, wali yang dijadikan panutan. Ada wali mursyid. Karomah teman. Tadi yang pernah saya bahas. Namanya karomah minallah. Wali mazhub. Tapi aneh-aneh sekarang dibesar-besar. Itu wali. Suka sholat gak? Enggak. Mazhub. Sampai batu dicoret-coret mengenai segala macam, mobil coret, biarin aja katanya wali mazhub. Jadi ada wali mazhub, ada wali mursyid. Wali mursyid. Ini kita juga harus paham. Ada lagi istilahnya, ada mazhubus salik, ada salikul mazhub. Ada. Ya tidak ada seorang yang cinta kepada Allah melakukan sesuatu yang melanggar hukum Allah, tidak ada. Supaya orang ulah kabawa. Ya ada mazhab, ada apa? Ada mursyid. Ini contoh Pak Jemaah, salah satu guru saya ada seorang waliullah Syekh Badawi. Dia haji tinggalnya di Gua Hiro. Tempatnya di Gua Hiro. Jarak dari Gua Hiro ke Mekah itu 7 kilo. 7 kilo. Kalau dengan jalan dulu belum ada mobil, itu kira-kira 2 jam dengan jalan di Gua Hiro ke Mekah. Tapi di dalam satu keterangan itu Syekh Badawi selama hajinya tidak pernah meninggalkan sholat 5 waktu. Padahal perjalanan dari tempatnya ke kanan, dari tempat penginapan ke Mekah itu 2 jam, nggak pernah tinggal sholat 5 waktu. Ini namanya karomah, namanya wali mursyid namanya. Nah, beliau yang hadal wali yang mandi sendiri itu, ya, mandinya sendiri. Ketika meninggal nggak dimandiin sama orang, mandi sendiri. Syekh Badawi, ya, ada di Mesir. Ketika meninggal dia mandi sendiri. Hadhihi min karamatillah. Ada wali mursyid. Nah, para jamaah, demikian pengajian kita pada malam ini, ya, tafsir. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan mudah-mudahan bermanfaat. Apabila ada khilafan, kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Allahul muwaffiq.